Berdasarkan perbedaan pemahaman para ulama terhadap makna sab'atu ahruf tersebut, dapat diketahui bahwa tidak pernah ada kesepakatan untuk menetapkan maknanya. Bahkan makna-makna yang dirumuskan dianggap kurang tepat dan punya kelemahan masing-masing jika dikonfrontasikan kepada hadis-hadis tentang sab'atu ahruf. Pada klasifikasi pertama, hadis-hadis sab'atu ahruf dijelaskan bahwa telah terjadi perbedaan bacaan antara Umar bin Khattab dengan Hisham bin Hakim pada bacaan yang sama, yaitu pada surat Al-Furqan. Demikian juga informasi pada hadis Ubay bin Ka'ab yang menjelaskan telah terjadinya perbedaan bacaan para sahabat pada surat yang sama, yang kemudian mereka konfirmasikan kepada Nabi. Klasifikasi pertama ini menolak pemahaman pendapat ulama, kedua, dan juga ketiga. Menurut Nasruddin Baidan, pendapat pertama yang dianut mayoritas ulama bukanlah makna yang tepat, karena Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim berasal dari suku yang sama, yaitu suku Quraisy. Maka tidak mungkin mereka bertikai pada bacaan yang sama jika berasal dari satu suku yang memiliki bahasa yang sama. Maka pemaknaan sab'atu ahruf dengan makna 7 dialek dianggap tidak tepat. Menurut pendapat kedua yang menyatakan bahwa sab'atu ahruf adalah bahasa-bahasa Arab yang tercakup dalam Al-Quran dinilai oleh Manna Al-Qattan sebagai makna yang tidak tepat juga. Bahasa Al-Quran mencakup lebih dari 7 bahasa. Selain itu, Umar dan Hisham berbeda pada bacaan yang sama bukan pada bacaan yang berbeda. Mustahil Umar mengingkari bahasa yang dipakai oleh Hisham jika yang dibacanya ayat yang berbeda. Selanjutnya, pendapat yang ketiga juga dibantah oleh Manna Al-Qattan, bahwa yang dimaksud 7 huruf pada hadis adalah satu kata yang dapat dibaca dengan 7 versi. Maka tidak mungkin satu kata dinyatakan halal, satu ayat dinyatakan halal dan haram, nahi dan amr sekaligus. Bahkan dari redaksi hadis dijelaskan bahwa Nabi membenarkan seluruh bacaan dari para sahabat yang datang untuk mengklarifikasikan bacaan mereka meskipun bacaan mereka berbeda. Kemudian pada pendapat keempat, yang memaknai 7 pada hadis menunjukkan simbol, bukan arti secara harfiah, tidak sesuai dengan klasifikasi dari hadis sab'atu ahruf yang berbunyi Aqra'ani Jibril ala harfin faroja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Secara tegas menunjukkan yang dimaksud adalah bilangan huruf dengan makna yang bilangan 7 dengan makna yang sebenarnya. Kemudian pendapat yang kelima yang berpendapat bahwa sab'atu ahruf adalah qiraah sab'ah tidak luput dari kritikan juga, yang menyatakan bahwa qiraat yang 7 dengan 7 imam qurra baru populer di dunia Islam pada akhir abad 11 Hijriah, yang dipelopori oleh Ibnu Mujahid, sedangkan 7 huruf yang dimaksud pada hadis langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan pemaknaan terhadap sab'atu ahruf tersebut menunjukkan bahwa secara tekstual makna sab'atu ahruf masih belum disepakati, serta munculnya sanggahan pada masing-masing pendapat menjadikan makna sab'atu ahruf tetap menjadi sesuatu yang belum dapat dipahami secara pasti. Kemudian pendapat yang keenam yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 hal yang terdapat ikhtilaf di dalamnya, juga dibantah oleh Manna Al-Qattan dengan alasan bahwa contoh ikhtilaf yang ditampilkan hanya berasal dari qiraat ahad, bukan qiraat mutawatir. Ulama pun telah sepakat bahwa apapun yang berkaitan dengan Al-Quran haruslah diriwayatkan secara mutawatir. Selain itu, ikhtilaf yang dimaksud hanya mengacu pada bentuk kata atau cara pengucapannya yang tidak menimbulkan perbedaan pada makna lafaz. Kemudian, hikmah diturunkannya Al-Quran dengan sab'atu ahruf. Yang pertama, sebagai kemudahan dalam keberagaman linguistik. Al-Quran yang diturunkan dalam sab'atu ahruf mencerminkan variasi linguistik dalam pengucapan dan pemahaman di antara suku-suku Arab pada masa itu. Keberagaman ini bukan hanya sekedar bentuk fleksibilitas dalam membaca Al-Quran, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam dalam kajian balaghah Al-Quran. Hikmah yang kedua menunjukkan keistimewaan dan kemujizatan Al-Quran. Meskipun memiliki variasi bacaan, semua qiraat memiliki kesatuan makna dan tidak saling bertentangan. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran merupakan wahyu ilahi. Hikmah ketiga, membuka peluang pahala yang lebih luas. Pahala umat Islam bertambah seiring dengan upaya mereka dalam menelusuri dan memahami makna di balik variasi qiraat dalam Al-Quran. Karena proses ini tidak hanya menuntut ketekunan intelektual, namun juga spiritual.
yang tidak hanya memperkaya wawasan linguistik dan tafsir, tetapi juga menjadi bentuk ibadah yang bernilai di sisi Allah. Hikmah keempat menunjukkan fleksibilitas syariat Islam. Setiap perbedaan lafaz dapat membawa implikasi hukum yang berbeda pula. Dengan adanya sabatu ahruf, Islam menunjukkan bahwa huruf-huruf dapat ditetapkan dalam berbagai konteks dan situasi. Hikmah terakhir, keistimewaan umat Rasulullah. Karena tidak ada kitab suci lain yang diberikan fleksibilitas bacaan seperti ini, kecuali Al-Quran. Ini merupakan keistimewaan bagi umat Islam dan salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap umat Islam. Mungkin sekian dari kami. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Kak Dea. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga kepada Pak Ahwani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kami melanjutkan materi yang berikutnya. Ya, nomor 5. Apakah sab'atu ahruf masih eksis hingga saat ini? Sab'atu ahruf dalam bentuk aslinya sudah tidak lagi digunakan secara langsung di zaman sekarang. Hal ini karena pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi penyatuan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf yang dikenal sebagai mushaf Utsmani. Saat ini umat Islam berasal dari berbagai suku dengan dialek yang berbeda, sehingga bacaan mereka juga bervariasi. Untuk mencegah perbedaan yang bisa menyebabkan perselisihan, Utsman memerintahkan agar Al-Quran ditulis dalam dialek Quraisy yang merupakan dialek Rasulullah SAW. Setelah itu, mushaf-mushaf lain yang berbeda bacaannya dimusnahkan agar umat memiliki satu standar bacaan yang seragam. Namun, meskipun sabatu ahruf dalam bentuk aslinya tidak lagi eksis, jejaknya masih dapat ditemukan dalam qiraat mutawatir yang ada saat ini. Qiraat yang diajarkan oleh para imam qiraat seperti Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, sebenarnya masih mengandung unsur dari 7 huruf yang pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun sudah disesuaikan dengan mushaf yang telah distandarisasi pada masa Utsman, inilah sebabnya mengapa kita masih menemukan perbedaan bacaan dalam Al-Quran, tetapi perbedaan tersebut tetap dalam batasan yang diakui secara sah dalam Islam. Jadi meskipun sab'atu ahruf sebagai konsep awalnya sudah tidak dipraktikkan dalam bentuk aslinya, pengaruhnya masih ada dalam bacaan Al-Quran yang kita kenal saat ini. Yang terpenting adalah bahwa Al-Quran tetap terjaga keasliannya dan perbedaan qiraat yang ada tidak mengubah makna inti dari ayat-ayat yang diturunkan. Mungkin dilanjutkan untuk narasumber yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ahwani atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Umi Nur Khalifah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Sri Hartini, Kak Titin untuk waktunya. Saya akan melanjutkan cara Nabi dan sahabat mengajarkan Al-Quran. Ya. Jadi kiroat diperkenalkan oleh Nabi sendiri dalam bentuk bahasa lisan sebagaimana yang diajarkan oleh Malaikat Jibril. Setiap ayat yang turun dihafal dengan baik oleh Nabi kemudian mengajarkannya kepada para sahabat. Perihal orisinilitas nas Al-Quran telah digaransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu diragukan lagi, sebab yang dijadikan iktimat atau parameter dalam penukilan Al-Quran adalah hafalan yang berada dalam memori Rasulullah dan para sahabat, bukan didasarkan pada dokumentasi tertulis berupa suhuf maupun mushaf.
Terlepas dari itu, sejak awal Nabi telah menyadari heterogenitas masyarakat Arab. Setiap kabilah memiliki dialek bahasa yang sangat khas dan berbeda dengan kabilah lain. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat seperti inilah, Nabi memohon kepada Allah agar tidak menurunkan Al-Quran dengan satu huruf saja. Para sahabat selalu menyibukkan diri mereka terhadap Al-Quran, sehingga lahirlah para qori dan hafiz Al-Quran dari kalangan sahabat yang mulia tersebut. Dan berikut beberapa orang sahabat Nabi yang dipandang sebagai qori dan hafiz Al-Quran pada masa selain dari Khalifah Rasyidin, yaitu sebagai berikut. Di antaranya saya sebutkan 5 saja. Yang pertama ada Talhah bin Ubaidillah, yang kedua ada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketiga ada Abdullah bin Mas'ud, yang keempat ada Amr bin As, yang kelima ada Abu Hurairah. Nah, selanjutnya qiraat pada masa sahabat. Ya, beranjak ke masa sahabat setelah Nabi wafat, pemerintahan Islam dikendalikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq inilah terjadi berbagai peristiwa, salah satunya pada tahun 11 Hijriah, yaitu Perang Yamamah. Nah, di Perang Yamamah ini sekitar 70 orang sahabat penghafal Al-Quran gugur atau meninggal, sehingga muncullah kekhawatiran di kalangan umat Islam ketika itu akan hilangnya Al-Quran. Dan dari peristiwa itu menggugah Umar bin Khattab, sehingga beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk menuliskan atau mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar menolak, namun akhirnya beliau menerima usulan tersebut dengan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai koordinator, lalu dan dibantu oleh sahabat-sahabat lainnya seperti Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Utsman, Ali, Tolhah, Huzaifah al-Yaman, Abu Darda, Abu Hurairah, dan Abu Musa al-Ash'ari. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf yang telah dikumpulkan dan dijaga oleh Umar bin Khattab disalin kembali. Umar meminta agar disalin kembali dalam bentuk lembaran atau sohifah. Umar tidak menggandakan lagi sohifah itu karena memang hanya untuk dijadikan sebagai naskah orisinal yang akhirnya disimpan di istri Rasulullah, yaitu Hafsah. Sepeninggal Umar, jabatan khalifah beralih kepada Utsman bin Affan. Jadi setelah Umar wafat, jabatan beralih kepada Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan inilah dunia Islam banyak mengalami perkembangan, wilayah Islam sudah semakin luas, dan kebutuhan umat untuk mengkaji Al-Quran semakin meningkat. Banyak penghafal Al-Quran yang ditugaskan ke berbagai provinsi untuk menjadi imam sekaligus sebagai ulama yang bertugas mengajar umat. Salah satu contohnya pada penduduk Suriah atau Syriah memperoleh pelajaran dan qiraat dari Ubay bin Ka'ab. Nah, pada penduduk Kufah, mereka berguru kepada Abdullah bin Mas'ud, dan pada penduduk Basrah yang ada di Irak Selatan, mereka belajar kepada Abu Musa al-Ash'ari. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, versi qiraat yang dimiliki dan diajarkan masing-masing sahabat ahli qiraat tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini memunculkan dampak negatif di kalangan umat Islam di kemudian hari. Menurut catatan sejarah, ketika terjadi perang Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak, di antara pasukan yang ikut menyerbu adalah Huzaifah al-Yaman. Huzaifah melihat di kalangan tentara Islam ketika itu terjadi banyaknya perbedaan dalam membaca Al-Quran. Masing-masing mereka memegang teguh pada apa yang mereka pelajari dari guru-guru mereka. Bahkan sebagian mereka sampai mengkafirkan sebagian yang lain. Berita ini pun kemudian sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya Khalifah Utsman mengirim utusan kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya. Dan Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran itu kepadanya. Khalifah Utsman juga memanggil Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Ketiga orang terakhir inilah
adalah suku Quraisy, lalu memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf. Nah, maka dari itu para ulama berselisih pendapat tentang berapa jumlah mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Sabit dan kawan-kawannya. Seperti yang kita pelajari pada ilmu Rasam Usmani, ada dinyatakan yang paling masyhur ada 6 mushaf. Yang pertama mushaf Basroh. Mushaf Basroh yang dikirim ke kota Basroh. Yang kedua ada mushaf Kufah yang dikirim ke kota Kufah. Yang ketiga ada mushaf Syam yang dikirim ke kota Syam atau Suriah. Yang keempat ada mushaf Makkah yang dikirim ke kota Mekah. Dan yang kelima ada mushaf Madani al-Am umum, yaitu untuk penduduk Madinah. Dan yang keenam ada mushaf Madani al-Khas, yaitu yang khusus yang disimpan sendiri oleh Sayyidina Utsman untuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah penyebaran ilmu qiraat pada masa tabi'in. Ketika tiba pada generasi tabi'in, di awal abad kedua Hijriyah, beberapa orang mulai memiliki ketertarikan pada bidang ilmu qiraat sehingga memfokuskan perhatiannya akan ketetapan qiraat dengan sesama. Dan di tahun inilah, di awal abad kedua Hijriah inilah, mulai menjadikan qiraat sebagai disiplin ilmu sebagaimana ilmu syariah lainnya. Seperti di Madinah muncul tokoh qiraat bernama Abu Ja'far Zaid bin Al-Qaqa dan Nafi bin Abdullah bin Nu'aim. Lalu di Mekah muncul seorang bernama Abdullah bin Ibnu Katsir wa Humaid bin Qais Al-A'raj. Dari Kufah muncul qiraah atau qori bernama Asim bin Abi al-Najud dan Sulaiman al-Mashi, lalu Hamzah, lalu Kasai. Dan dari daerah Busroh ada juga qori yang bernama Abdullah bin Abi Ishaq, Isa bin Amr, Abu Amr, Asim al-Jahdari, dan Yakub al-Hadrami. Dan dari wilayah Syam terdapat qori bernama Abdullah bin Amir, Ismail bin Abdullah, Yahya bin Haris, dan Syuraih bin Yazid al-Hadrami. Dan karena banyak peminatnya, akhirnya di tahun abad ketiga mulailah berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu. Jadi pas di tahun kedua itu baru dimulai, dan di tahun ketiga dan di abad ketiga dan seterusnya mulai berkembang, dimulai di mana seorang ulama bernama Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, wafat pada 224 Hijriah, mengkodifikasi ilmu qiraat dengan menghimpun qiraat dari 25 perawi. Ini dalam sebuah buku yang berjudul Al-Qiraat, dan yang berisi bahasan khusus tentang ilmu qiraat. Lalu kegiatan penulisan ini semakin tahun semakin marak hingga bermunculan para penulis dalam bidang qiraat dengan menghimpun bacaan Imam 5, yaitu Ahmad bin Jubair Al-Kufi. Dan ada pula yang menghimpun dengan 20 bacaan, yaitu Ismail bin Ishaq Al-Maliki, dan ada pula Ibnu Jarir Al-Tobari. Dan kegiatan belajar atau menulis mengkodifikasi ilmu qiraat ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Namun banyaknya qiraat yang terbentuk dan tersebar di negeri Islam, muncullah keresahan dari hati banyak kalangan, terutama orang-orang yang masih awam, karena sebagian ahli qiraat ingin menyeleksi qiraat yang tersebar dengan sebuah rambu-rambu yang patut dianggap sahih. Rambu atau syarat yang dimaksud adalah pertama harus mutawatir. Jadi untuk menjadi ahli qiraat atau untuk menjadi imam qiraat itu yang pertama harus mutawatir. Yang kedua harus sesuai dengan Rasam Usmani, dan yang ketiga harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sampai saat itu
terminologi sab'atul ahruf belum muncul hingga seorang ahli qiraat dengan reputasi yang sangat bagus muncul, yaitu Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Al-Abbas bin Mujahid yang wafat pada 935 Masehi. Ia menyederhanakan bacaan dari imam-imam paling berpengaruh di negeri Islam hingga terpilih 7 imam yang mewakili setiap daerah itu. Yang pertama ada dari Madinah, itu ada Imam Nafi bin Abi Nuaim As-Safihani. Yang kedua dari Mekah ada Abdullah bin Kasir Al-Maki. Yang ketiga dari Basrah ada Abdullah Amr Al-Basri. Yang keempat dari Syam ada Abdullah bin Amr Asyami. Yang kelima dari Kufah terpilih 3 imam, Asim bin Abi Al-Najud. Yang keenam dari Kufah Hamzah bin Habib Al-Zayyad. Yang ketujuh dari Kufah Ali bin Hamzah Al-Kisai. Bacaan para imam itu dihimpun dalam sebuah buku yang dinamakan As-Sab'ah. Dan karya ini juga menuai pro kontra. Bagi yang pro, mereka mengikuti gagasan Ibnu Mujahid ini dengan cara menghimpun bacaan Imam 7 dari berbagai riwayat dan memberi penjelasan atau hujah atas dipilihnya 7 dari para imam qiraat. Namun beberapa ulama yang kontra mengkhawatirkan akan tercampurnya qiraat sab'ah ini dengan ahrufi sab'ah yang ada pada hadis, hingga mereka berpendapat alangkah baiknya jika jumlahnya dikurangi atau dilebihkan dari itu, dari 7. Apabila pada kitab As-Sab'ah Ilmu Mujahid menyertakan banyak perawi pada setiap imam dan imam 7, pada periode selanjutnya muncullah seorang ahli qiraat dari Andalus bernama Abu Amr Al-Dani yang menyederhanakan perawi dari para imam menjadi 2 perawi dari setiap imam qiraat dengan tujuan agar lebih mudah dalam menghafalkannya, dan 2 perawi ini sudah cukup mewakili dari perawi lainnya. Belum, Kak? Sini contohnya, dan para perawi ini dapat dilihat pada karya Al-Dani yang berjudul At-Taisir, dan para rawi yang disebutkan adalah sebagai berikut. Contohnya ya, imamnya dari Imam Nafi yang melahirkan 2 perawi yaitu Qalun dan Warshi. Kakak maaf, slide-nya belum ya Kak? Kak Syifa, ya. Ya, dari Imam Nafi melahirkan 2 perawi yaitu Qalun dan Warsh. Terus yang kedua ada dari Imam Ibnu Katsir, Kunbul dan Al-Bazi, dari Imam Abu Amr, Al-Duri dan Al-Susi, dari Imam Ibnu Amir, Hisham dan Ibnu Zakwan, dari Imam Ashim, Su'bah dan Hafaz, dari Imam Hamzah, Khalaf dan Khalad, dari Imam Al-Kisai, Abu Haris dan Duri Al-Kisai. Di bawahnya ada tulisan, ditinjau dari tulisan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara imam, perawi, lalu satu lagi istilahnya yaitu torik. Perbedaannya adalah jika imam ialah figur sentral dalam sebuah mazhab qiraat. Contohnya Imam Asim, dan terminologi perawi ditunjuk kepada yang telah belajar qiraat dari imam qiraat. Materinya dinamakan riwayat. Jadi contohnya di sini saya ambil dari yang kelima ya, Imam Asim. Itu berarti perawinya Syu'bah dan Hafaz. Nah, nanti di bawah Hafaz itu ada namanya Syatibi. Nah, itu yang dinamakan dengan torik. Dan torik posisinya di bawah perawi, dan tokoh torik ini adalah murid yang belajar dari qiraat dan perawi. Jadi Imam Asim mempunyai murid yang bernama Syu'bah dan Hafaz, dan Hafaz mempunyai murid yang bernama Syatibi, dan ini dinamakan torik, yaitu orang yang belajar dari perawi. Ya, baik, selesai. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Umi atas pemaparan materinya. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada semua pemateri dari pemateri 1 hingga yang terakhir. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.
Untuk sesi pertama, saya persilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan. Saya persilakan. Izin bertanya, Baik, Kak, atas nama siapa? atas nama Muhammad Aulia Aziz. Oke, silakan, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya kepada saudara dan saudari presentator yang telah memaparkan makalah mengenai sab'atu ahruf. Nah, yang sepanjang saya membaca makalah saudara dari awal hingga akhir itu memaparkan tentang definisi sab'atu ahruf yang dinukil dari beberapa pendapat. Akan tetapi saudara juga tadi sudah memberikan tentang pendapat-pendapat yang rojih atau pendapat-pendapat yang kuat. Namun saya dengan keterbatasan saya belum begitu paham maksud dari sab'atu ahruf karena adanya ikhtilaf-ikhtilaf. Bisakah saudara menjelaskan kembali makna sab'atu ahruf yang sesungguhnya itu bagaimana? Karena kalau saya membaca tadi itu lebih mengarah kepada lahja Arabi. Nah, tapi saya juga belum paham begitu. Belum paham betul tentang makna sab'atu ahruf yang sesungguhnya. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak, Kak Aulia Aziz. Berarti inti dari pertanyaannya itu ingin dijelaskan kembali tentang makna sab'atu ahruf, begitu? Iya, makna sebenarnya. Karena saya tadi sudah baca makalahnya, kemudian saya juga baca beberapa referensi lain, belum menemukan makna yang sesungguhnya bagaimana sab'atu ahruf itu. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan kedua, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Silakan, Kak Cindy. Ya, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Cindy Nabila. Saya izin bertanya tadi terkait mungkin pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ahwani kalau nggak salah ya. Jadi Pak Ahwani tadi sempat menjelaskan tentang sab'atu ahruf itu dalam bentuk aslinya, konsep aslinya itu sudah tidak lagi digunakan secara langsung di zaman ini. Terus yang saya ingin tanyakan adalah, emang seperti apa sih konsep bentuk aslinya sab'atu ahruf pada zaman dahulu gitu, Kak. Jadi pengen tahu itu seperti apa dulu konsepnya. Itu aja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Cindy. Oke, mungkin satu lagi untuk penanya. Atau mungkin teman-teman materi ingin menjawab. Maaf, ya. Dia ingin dijelaskan kembali tentang sab'atu ahruf itu. Terus yang pertanyaan kedua dari Kak Cindy Nabila, itu dia nanya tentang konsep sab'atu ahruf pada zaman dahulu. Sebentar. Silahkan. Ya, mohon teman-teman nanti semisal ada salah atau kurang, mohon dibantu ya teman-teman. Jadi seperti yang kita pelajari di pelajaran Pak Yai di bukunya beliau Kaidah Qiraat 7 itu ada arti sab'atul ahruf 7 huruf dan di bawahnya itu di halaman ketiga paling bawah itu jadi Al-Quran itu tidak akan keluar dari 7 wajah perbedaan. Yang pertama dari 7 itu adalah isim atau mufrad, musanna dan jamak. Yang kedua itu ada dalam bentuk fi'il amr atau fi'il madi. Yang ketiga itu ada perbedaan dalam bentuk i'rab, nasab atau jar. Yang keempat itu ada bentuk nakis dan ziyadah. Contohnya yang waqalut takhoza atau yang dengan waw
dan yang dikurangi waw, jadi qalut takhoza. Dan yang kelima, perbedaan dalam bentuk takdim dan takhir. Contohnya fayaqtuluna wa yuqtaluna, fayaqtaluna wa yaqtuluna. Yang keenam, perbedaan dalam bentuk tabdil atau pergantian huruf. Ada contohnya nunsizuha dan ada juga yang membaca nunsiruha. Yang ketujuh, perbedaan dalam bentuk dialek atau lahjah. Seperti bacaan imalah, at-taklil, dan al-idgham, al-izhar, dan lain-lain. Bagaimana Kak Cindy? Ya, atau ini mana udah tadi bolong. Ini untuk pemaparan itu jawabannya apakah sudah cukup? Pak Titin, maaf ini pertanyaannya tadi jawabannya siapa? Jawaban Kak Cindy kan apa diperjelaskan Sab'atul Ahruf? Enggak, saya nanyanya Itu pertanyaan pertama Kak Umi, maaf. Iya. Iya. Jadi bagaimana Kak Oli Aziz? Apakah Tadi kan ada 7 versi berarti ya Kak Umi. Yang Iya. ketujuh tadi kalau nggak salah tentang perbedaan lahja kan? Iya, dialek. Artinya muncul salah satu perbedaan-perbedaan yang kiroat sab'ah, kiroat asyarah itu kurang lebih adalah salah satu bentuk sab'atu ahruf ya. Iya. Kiroat. Teman-teman tolong dibantu ya sama. Maaf, baru selesai azan. Oh, iya. Mau melengkapkan dari Kak Umi. Jadi tadi kan yang ditanyakan definisi yang lebih sederhana gitu ya Pak, dari sab'atu ahruf. Nah, kalau dari yang sebelum kita dengar sebelumnya di matkul-matkul yang bersinggungan yang membahas qiraat sab'ah juga atau arufi sab'ah ini ada sekitar lebih dari 40 pendapat yang menyatakan definisi sab'atu ahruf. Nah, tapi di pada makalah ini kami hanya menghadirkan 6 pendapat yang masyhur. Nah, di antaranya tadi ada yang terakhir itu yang disampaikan oleh Kak Umi, yaitu 7 ikhtilaf yang tidak keluar dari 7 macam, yaitu isim, i'rab, dan lainnya. Yang terakhir itu dialek. Nah, begitu. Jadi yang dapat kami tarik dari sini, sab'atu ahruf itu definisinya belum ada yang mengetok palu gitu Pak. Jadi dari semua pendapat itu pasti ada kekurangannya, pasti ada kurang tepatnya begitu. Nah, dari pendapat yang paling mendekati itu yang tadi disampaikan oleh Kak Umi. Cuman dari pendapat itu pun ada rotnya atau ada bantahannya dari mana al-Qattan yang tadi kami sampaikan. Karena kenapa mana al-Qattan itu membantah, karena menurut beliau sumber dari pendapat ini itu hanya qiraat ahad, bukan qiraat mutawatir begitu. Jadi definisi yang bisa kita ambil kan kita juga bukan ini ya, maksudnya bahkan ulama-ulama aja belum ada yang mengetok palu. Nah, cuman dari yang kita lihat, kita bisa melihat dari salah satu hikmahnya, yaitu sab'atu ahruf ini adalah salah satu rahmat Allah bagi umat Islam dalam bentuk turunnya Al-Quran gitu. Jadi 7 ini dari perbedaan pendapat yang tadi sudah disampaikan itu yang paling mendekati yang disampaikan Kak Umi. Tapi itu pun kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri juga, karena bahkan mana Al-Qattan pun memberikan bantahan gitu. Jadi 7 ini adalah bentuk kemudahan Allah dalam menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril untuk umat Islam dalam membaca Al-Quran begitu Pak. Baik, syukron, sudah jelas jawabannya.
Terima kasih Kak Dea atas jawabannya. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan dari Kak Sindi Nabila, yaitu tentang konsep atau apa pada zaman dahulu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab, dipersilakan. Eh, Gini Kak, dari sedikit yang saya paham ya. Jadi tadi kan pertanyaan Kak Cindy itu konsep sab'atu ahruf pada zaman dulu begitu ya. Karena kalau konsep zaman sekarang tadi disebutkan di makalah kami itu sudah tidak seperti yang awal. Hanya saja bentuknya itu masih tersisa di qiraat sab'ah yang mutawatir sampai saat ini. Nah, jadi qiraat sab'ah itu kan hasil dari ahruf sab'ah yang dikodifikasi pada zaman Utsman bin Affan begitu kan. Nah, jadi konsep sab'atu ahruf sebelum dikodifikasi itu adalah bentuk yang jadi bahan pertikaian umat Islam saat itu, Kak. Nah, untuk konsepnya sendiri mungkin kami juga belum tahu karena belum membaca referensi yang pasti gitu ya. Nah, cuman yang kami tahu konsep sab'atu ahruf yang zaman dulu itu adalah yang belum dikodifikasi pada zaman Utsman. Gitu. Apakah menjawab Kak Cindy? Ya Kak, aman terjawab. Makasih Kak. Baik, terima kasih Kak Dea. Mungkin untuk teman-teman masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau semisal tidak ada, nanti saya langsung. Puasa itu asam tuh. Yang asum tuh. Bagaimana Ibu? Puasa itu asum tuh. Pada diem semuanya ini. Ya Bu, udah lemes Bu. Disaum. Udah puas jawabannya. Atau mungkin Ampun Bu. bisa dilengkapi oleh Ibu. Yang pertama. Bagaimana teman-teman? Ada. Ya, sudah. Jika tidak ada, mungkin selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu. Penambahan materi. Yang pertama. Kepada Ibu saya silahkan. Terkait dengan perbedaan pendapat. Itu wajar. Karena tidak ada makna yang pasti. Bahkan ada yang mengatakan termasuk Sayyidina Ali itu berpendapat sab'atu ahruf bahwasanya itu sab'ah itu bukan berarti 7. Ya, bukan berarti 7 bilangan bilangan antara 8 dengan 6, tidak. Ada yang mengatakan 7-nya sab'ah itu bilangan antara 6 dengan 8. Ada yang mengatakan sab'ah orang Arab itu kalau mengatakan banyak ya sudah 7. Sab'ina itu sudah termasuk bilangan banyak. Terlepas dari itu, sehingga apa yang muncul di sini bahwasanya Allah itu memberikan kemudahan kepada umatnya sampai-sampai dari berbagai macam suku juga diperbolehkan. Termasuk contohnya itu hatta hin itu dibaca hatta ain. Itu karena dialeknya orang Huzail seperti itu. Nah, itu seperti ain. Tapi lambat laun karena itu kemudian secara perlahan-lahan kemudian dibenahin oleh Nabi, diperbaiki, wajar ya. Terkait dengan itu,
Tapi kebanyakan mayoritas mengartikan sab'ah itu ya bilangan 7 itu. Antara 6 dengan 8, 7. Nah, dari ahli bahasa mengatakan, oh yang dimaksud ahruf itu adalah dialek. Dialek orang-orang Arab. Ya, ada Huzail, ada Saqif, Kinana, Yaman, Quraisy, Hawazin, dan seterusnya. Ada ulama ahli fikih mengatakan, oh itu muhkam. Ada itu apa ya? Haram, halal, dan seterusnya. Ada ulama usul, itu muhkam mutasyabih. Ada apa kemudian ada muqayyad dan seterusnya. Ada lagi berbagai macam. Dan Allah ulama mutakalimin juga berbagai macam bahwasanya dalam Al-Quran itu terdiri dari beberapa hal termasuk muqayyad, yang tadi muhkam, mutasyabih, mustarok, dan seterusnya. Nah, itu terus kemudian pendapat-pendapat itu sampai kemudian Mana Koton itu niru apa yang disampaikan oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari itu mengatakan demikian, halumma itu ternyata cuma satu. Halumma ta'al nahwi qasdi. Itu 7 macam lafal memiliki makna yang sama. Tapi ditemukan cuman itu. Enggak semuanya ada dalam Al-Quran loh. Itu nahwi qasdi. Enggak semuanya seperti itu. Akhirnya pendapat itu ya tidak bisa dipertahankan. Kemudian pendapatnya Mana Khalil Qattan bahwasanya Mushaf Utsmani itu ditulis merupakan unifikasi seperti apa yang disebut sebagai pendapatnya orang-orang orientalis ya. Itu unifikasi. Tapi kok kenapa kemudian ditemukan yang beda-beda? Unifikasi, penyatuan bacaan, penulisan, kemudian qiraat ya, unifikasi dalam hal qiraat. Karena terjadi perbedaan-perbedaan itu. Kalau kemudian kita melihat dari beberapa bacaan, tadi sebetulnya sudah disebutkan oleh pemakalah sesudahnya. Umi tadi kalau tidak salah. Ada beberapa contoh, ya, hanya saja untuk mendatangkan contoh ini mushaf yang ada di mana. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ketika menulis pertama kali yang menjadikan mushaf al-imam, mushaf induk ya. Mushaf induk. Kemudian mushaf induk itu setelah beliau menulis satu, kemudian dikopi, dikirim ke beberapa wilayah yang tadi 6. Ke Basrah, ke Kufah, ke Syam, Madinah sendiri, kemudian ke Makkah. Di masing-masing tempat itu dengan tanpa menghilangkan bacaan yang sudah disampaikan oleh para sahabat yang dikirim Rasulullah. Sahabat yang dikirim Rasulullah, sahabat-sahabat pilihan yang dikirim Rasulullah, yang mana itu panduannya adalah pedomannya hafalan ya, pedoman bacaan Al-Quran termasuk qiraat itu hafalan. Kemudian panduannya qiraat, tulisan mushaf itu. Mushaf itu disesuaikan dengan bacaan di mana mushaf itu berada. Kalau saya ambil salah satu contoh, yang mana mushaf Al-Quran Rosem Utsmani. Rosem itu bisa mengakomodir beberapa ragam bacaan ya. Bisa mengakomodir. Kadang-kadang bisa kita temukan lafal qala itu berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Wa idz qala rabbuka
Itu kolanya itu pakai alif, kola. Tapi ketika Anda bisa melihat di surat Al-Anbiya, qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim di awal sama di akhir. Qala rabbi ihkum bil haqqi wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Itu tulisan kolanya berbeda. Yang di surat Al-Anbiya itu tidak pakai alif. Itu contoh ya. Ternyata yang ada di surat Al-Anbiya itu ada sebagian qiraat yang membaca dengan qul. Qur rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh. Qur rabbi ihkum bil haqqi wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Itu salah satu contoh. Itu sudah mengakomodir. Karena Rasm Utsmani pada masa Khalifah Utsman itu tidak ada titiknya, maka ya selamatlah. Yang membaca nun syiruha dengan nun syizuha sama tulisannya. Kemudian yang ada qiraat yang membaca yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum dengan wa ma yakhda'una illa anfusahum sama tulisannya. Ini saja maliki yaumiddin. Yang satunya maliki yaumiddin. Isbat alif ya mestinya, tapi tulisannya tanpa alif kan? Tanpa alif. Sengaja ditulis seperti itu supaya mengakomodir bacaan yang membaca maliki, sehingga di kemudian hari para ulama ahli dhabt, ulama apa ya, ulama yang memberikan harokat ya, dhabt, naqad dan dhabt syakal itu memberikan barisnya dengan baris berdiri sebagai ganti daripada alif yang menunjukkan panjang. Kemudian kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ada qiraat lain yang baca wa kitabihi. Sehingga terakomodir bacaan yang lain. Itu banyak sekali yang bisa terakomodir. Itu saja kok itu. Kadang-kadang qiraat itu bacaan di satu tempat, di satu surah sama, berbeda. Di surah lain sama itu ya. Ibrahim. Coba bisa Anda lihat. Di surat Al-Baqarah tulisan Ibrahim dengan di surat Ali Imran. Pasti beda. Yang satu pakai ya, yang satu enggak. Nah, di surat Ali Imran itu semua imam membaca Ibrahim. Nah, apa? Inna Allah safa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim. Tapi di surat Al-Baqarah enggak pakai Ibrahim. Karena apa? Loh kok kenapa itu? Nah, ini ada seperti Abu Amr ya, Ibnu Amir. Dan perawinya itu membaca Ibrahim. Enggak pakai alif, enggak pakai ya, Ibrahim. Wa idh qala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Ada yang baca itu. Kalau terkait nanti ada ikhtilaf itu dari sisi harful huruf, ada bacaan wahwa karena nggak ada harokatnya ya sama saja wahwa dan wahwa. Nah akan halnya yang tidak bisa diakomodir itulah maka Sayyidina Utsman itu mengirim ke wilayah-wilayah contoh yang tidak mungkin mampu diakomodir. Tadi juga sudah disampaikan. Wattakhidhu misalnya. Kemudian ada yang pakai wawu. Wa qalu ittakhadallah. Sebenarnya nggak ada wawunya. Surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها. Kan begitu. Jannatin tajri tahtaha.
itu semua mushaf nggak pakai itu kecuali satu yang pakai min. Wa'ad dalam jannatin tajri min tahtiha. Hanya satu, yaitu mushaf yang dikirim ke Makkah. Hanya satu. Nah, ini ya. Berarti apa? Kalau dikatakan unifikasi, unifikasi bacaan, ini ada bukti-buktinya ya, mushaf-mushaf. Nah, karena panduan pertama sekali lagi adalah riwayah syafawiyah, bacaan. Nah, akan halnya tulisan kitabah itu adalah pendukungnya. Nah, pendukungnya, maka ketika menulis wahyu itu dulu dari awal masanya Sayyidina Abu Bakar itu kan harus diiringi dengan ya ada bentuk tulisannya, ada saksinya juga, sehingga itu kesaksiannya itu bisa membuktikan bahwasanya itu adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul wahyu dari Allah. Ini ya, terkait dengan itu. Kemudian mengenai masalah apa tadi yang dijawab bahwasanya ini belum ada ketok palu ya. Mengenai betul belum ada ketok palu mengenai masalah makna sab'atu ahruf. Karena ijtihadiyah nggak mungkin sama. Fa'idza asaba falahu ajrani wa idza aqta'a falahu ajrun wahidun. Kita ambil aja pendapatnya. Pendapat kalau para ulama fuqaha itu kan kalau hasil ijtihadnya ya kemungkinan ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab kan gitu kan pendapatnya. Pendapatku benar tapi mengandung kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah tapi kemungkinan mengandung kebenaran kan begitu kan. Idza jitahadal hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid wa idza asaba falahu ajrani. Nah, itu kan yang dijadikan prinsip. Nabi sudah memberikan pengantar seperti itu. Istihad ini, istihadiyah jadi tidak perlu di apa kemudian istihad la yang bil istihad lain lagi. Nah, hanya saja kemudian ulama ini kan terus melakukan penelitian dan pengkajian terus-menerus, tidak hanya berhenti sampai kemudian apakah sab'atu ahruf itu sampai sekarang eksis atau tidak. Yang dimaksud sab'atu ahruf 7 macam, bahwasanya Al-Quran atau qiraat Al-Quran baik yang mutawatir maupun yang tidak mutawatir atau syadzah itu tidak lepas dari 7 macam perbedaan. Tidak lepas dari 7 segi macam perbedaan. Ya, tadi perbedaan kalimat fi'il, perbedaan kalimat isim. Ada perbedaan naqas, ziyadah, perbedaan takdim takhir, perbedaan apa tadi? I'rab. Kemudian ibdal, isbat, kemudian naqas ziyadah sudah ya, yang terakhir yang ke-7 itu perbedaan lahjah. Nah, tidak lagi berkutat masalah ini logat ini, sudah enggak. Itu semuanya hasil penelitian dan pengamatan. Loh, ini pendapatnya Syekh Abdul Azim Az-Zarqani, Syekh Abdul Fadl Ar-Razi, diperkuat Imam Syekh Az-Zarqani, Abdul Azim Az-Zarqani, kemudian diperkuat lagi oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Karena pendapat ini yang mendekati kebenaran. Dan itu masih eksis sampai sekarang. Masih eksis kan? Kalau 7 segi macam perbedaan, termasuk apakah itu qiraat mutawatir atau qiraat syadzah. Termasuk qiraat syadzah itu juga masih ada. Banyak yang menulis. Al-Muhtasib fi Syawadil Quran, Ibnu Jinni. Kemudian Al-Mukhtasar fi Syawadil Quran min Kitabil Badi' yang ditulis oleh Ibnu Khalawai.
itu menulis tentang qiraat khusus, qiraat syadzah, menyelamatkan. Walaupun toh beliau itu adalah muridnya Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid yang mempopulerkan qiraat sab'ah sebagai salah satu bacaan yang perlu dipertahankan. Ya, Ibnu Mujahid ini punya apa keinginan, karena apa, pada saat itu, pada masanya beliau sebagai qadhi melihat ini orang yang menuntut, yang belajar qiraat itu mungkin makin menurun semangatnya, karena wajar pada saat itu mulai minat untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya itu juga muncul. Nah, serta dengan itu kan ilmu pengetahuan kan makin banyak, makin lahir, makin muncul, sehingga orang mengkaji bacaan Al-Quran qiraat itu mengalami penurunan. Ya, jadi ada pasang surutnya masa-masanya. Tidak seperti pada abad pertama itu orang pada memburu imam-imam, memburu ulama bacaan ke berbagai negara. Yang diburu itu juga wilayah-wilayah di mana mushaf Al-Quran itu dikirim gitu ya. Kalau orang memburu qiraat itu ya, memburu belajar qiraat itu ternyata wilayah-wilayah yang di mana mushaf Al-Quran itu dikirim. Termasuk Ibnu Mujahid ini melakukan rihlah ke wilayah-wilayah di mana mushaf Al-Quran itu dikirim pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga dari situ beliau kemudian menemukan. Jadi kalau lembaga pendidikan pada masa awal-awal saat itu adalah lembaganya merupakan halaqah ya. Belum seperti lembaga seperti kita sekarang ini. Halaqah-halaqah. Halaqah-halaqah itu para tokoh-tokoh ulama-ulama menyelenggarakan halaqah masing-masing. Bisa jadi di Madinah itu banyak sekali. Di Makkah juga banyak. Di wilayah-wilayah lain di negara-negara tadi itu termasuk apa Iran, Kufah, sekarang Iran ya, Kufah, kemudian Syam, Basrah, itu banyak. Tadi sudah disebut juga ada Abdullah Abul Ala, kemudian ada Ya'qub Al-Hadrami dan lain sebagainya. Kufah juga begitu. Itu didatengin. Jadi mengadakan rihlah itu, penelitian itu tidak sekedar hanya pergi lihat, tapi melihat sambil kemudian mencari informasi sejauh mana masyarakat itu lebih intens dalam pembelajaran qiraat. Jadi tidak hanya menunjuk satu imam, itu tidak sekedar menunjuk saja. Kalau disebutkan dalam Ba'al Syatibiyah, ka'annahum budurun sab'atin qad tawastatat. Ya. Takhayyarahum nuqaduhum. Jadi ada ahli nakatnya, penelitinya, diklarifikasi, ini ulama ini bagaimana ya? Misalnya Imam Nafi itu bagaimana kredibilitas beliau itu? Banyak orang yang menilai. Tuh, bacaan Imam Nafi itu adalah bacaan yang paling fasih, bacaan yang paling benar. Apalagi orangnya, ya apalagi orangnya. Dobit, zuhud, waroknya, kemudian kealamahnya, keilmuannya juga tidak bisa tidak bisa dikalahkan lah. Banyak murid, itu banyak muridnya, makanya cirinya diantaranya kealamahannya. Kemudian banyak, sehingga banyak orang yang berdatangan di situ. Walaupun di tempat-tempat lain juga ada halaqah-halaqah. Bisa jadi, ya bisa jadi seperti Imam Ja'far itu di Madinah. Itu termasuk salah satu gurunya Imam Nafi. Tapi kenapa yang diambil sebagai imam dalam qiraat sab'ah itu kok Imam Nafi, bukan Imam Abu Ja'far? Nah itu tadi itu. Penilaian tidak lepas daripada penilaian ulama-ulama pada masanya. Dan yang menilai itu ya termasuk Imam Malik. Imam Malik kan sama-sama di Madinah. Imam Malik. Ada Imam Ahmad bin Hambal yang juga menilai, ikut memberikan penilaian. Oh, bahkan
murid-muridnya juga dimintain penilaian. Iya, termasuk Imam Nafi itu harisma, kemudian ketekunannya, kedobitannya, bahkan ada ya salah satu sisi yang mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu karomah barangkali ya. Kalau berbicara, kalau membaca Al-Quran itu keluar bau harum, itu kan muridnya yang ada di sampingnya, wahai Syekh, ada yang berani menanyakan kenapa kok ketika saya mendengar bacaan dari engkau keluar bau harum. Kemudian Imam Nafi mengatakan, qara'tu fi fiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qara'tu fi fiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu membacakan Al-Quran di dalam mulutku. Nah, ini yang jawaban dari Imam Nafi ya. Ini Jadi penilaian ini kembali lagi. Itu diantaranya itu. Kemudian ada Imam Hamzah, contoh lagi Imam Hamzah, salah satunya. Yang lain ada beberapa, tapi ini yang kelihatan kalau sebutnya Imam Hamzah itu sebutan di belakangnya itu Az-Zayyat. Az-Zayyat itu apa? Pedagang apa itu ya? Minyak ya. Pedagang minyak, kemudian pedagang semacam keju, semacam itulah. Dia lebih senang menyebut di belakangnya itu dengan sebutan yang inilah kebanggaan ya, kebanggaan kalau dibilang kebanggaan. Sampai-sampai dikatakan di Syatibiyah itu Imam tidak walaisa ala Qur'anihi muta'akkila. Walaisa ala Qur'anihi muta'akkila. Tidak mau mengambil bahasa kalau disampaikan ke sekarang untuk generasi sekarang ini kayaknya nggak cocok gitu ya. Beliau tidak makan dari hasil mengajar sedikit pun gitu. Karena apa? Udah punya mata pencaharian, yaitu pencaharian itu berdagang. Ya, Az-Zayyat itu tadi ya. Az-Zayyat lebih senang itu panggilannya Az-Zayyat. Nah, ini jadi saking waroknya ya, warok dan zuhudnya beliau seperti itu. Itu tidak lepas dari penilaian. Kenapa kok kalau kemudian nama-nama imam-imam itu disematkan pada dirinya, dipilih oleh Ibnu Mujahid seperti itu. Ya kembali lagi, kalau memang tadi itu yang sudah nggak eksis lagi itu ya bahasa-bahasa itu luwah-luwah. Karena memang sudah makin terus-menerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan talaki kepada malaikat, sehingga ada beberapa kiroat yang kemudian ada sebagian yang sudah dinasakh itu tidak lagi dipakai. Ada juga yang sebagian yang tadi itu mula-mula pada awalnya dibenarkan karena apa? Masyarakat nggak mampu, tapi akhirnya kemudian diluruskan. Oh, nggak tepat kalau kemudian menggunakan dialek yang seperti itu. Sungguh pun demikian, ada beberapa dialek-dialek ya, seperti kemarin sudah disampaikan, ada beberapa dialek-dialek yang masuk dan diakomodir dalam bacaan Al-Quran. Itu kira-kira sudah paham atau belum? Masih ada yang belum terjawab? Apakah masih ada yang belum terjawab? Ibu mau tanya, Bu. Ya. Iya. Kan di Sab'atul Ahruf ini ada yang diajarkan kan ada 7 perbedaan itu ya, Bu. Salah satunya perbedaan tabdil. Itu kan nun sizuha jadi nun siruha itu nggak mempengaruhi ke arti kan ya, Bu? Kalau terkait dengan pengaruh dalam arti itu ya ada pengaruhnya. Nun siru itu kan mengarah ya. Kalau nun sizu menyusun ya. Menyusun, menghimpun dengan menyusun bagaimana? Mengumpulkan
Nunsyiru dari yang tadinya berserakan kemudian dikumpulkan, disatukan. Kemudian nunsyiru itu disusun ya, menyusun. Nunsyizuha tsumma naksuha lahma. Ya, tinggal kalau dari sisi itu kan sebetulnya bisa apa menambah pemahaman ya, menambah pemahaman dalam mengartikan itu kan ayat itu berbicara mengenai masalah tulang belulang yang tadinya sudah hancur, kemudian Allah dengan kekuasaan Allah susun kembali, Allah kumpulkan kemudian disusun sehingga yang tadinya keledainya siapa Nabi Uzair ya, Armia apa Nabi Uzair itu Armia Armia itu Nabi Uzair yang tidur sampai 100 tahun ya, bukan 100 hari, 100 tahun. 100 tahun. Oh, kalau dari marra'ana qaryah wa hiya qawiyatun ala urushiha. Kotanya sudah mulai hancur, penduduknya sudah nggak ada, kecapean, duduklah di situ, akhirnya tertidur. Begitu terbangun, kotanya udah hidup lagi. Kotanya hidup lagi. Lihat keledainya, loh kok mati. Lapar, pengen dan haus, pengen makan dan pengen minum. Nah, mana minumannya? Keledainya aja sudah mati, ya, sudah mati, sudah hancur. Kok terbangun? Nah, itu Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Ini ya perbedaan qiraat itu kan ada yang membawa pengaruh terhadap perbedaan makna penafsiran. Makanya di situ Imam As-Suyuti memasukkan qiraat itu sebagai salah satu ilmu yang penting dipelajari sebagai seorang yang ingin memahami dan mendalami serta menafsirkan Al-Quran. Maka mayoritas tafsir-tafsir klasik itu rata-rata menggunakan qiraat. Baik itu qiraatnya mutawatir atau qiraat syadzah. Syadzah pun juga ada. Az-Zamakhsyari, At-Tabari juga pakai. Kemudian Ar-Razi, Al-Qurtubi, Abu Hayyan dan lain sebagainya, banyak itu rata-rata. Bahkan mufasir kontemporer ya. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu masih pakai. Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga pakai qiraat sebagai salah satu sarana dalam menafsirkan Al-Quran. Yaitu bisa dilihatlah. Kalau tergantung nanti ayatnya apa. Bisa membawa pengaruh. Kalau memang ayatnya hukum, membawa pengaruh terhadap ayat hukum. Ijtihad. Kemudian ada juga, kalau ayatnya ayat akidah, ada ayat tentang kisah, bisa saja kan. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Yang satu sebutnya apa wa'adna, ada kesalingan ya, saling berjanji. Wa'adna berjanji, itu ada kan. Yuqadi'una Allah walladzina amanu wa ma yuqadi'una saling itu ya, saling menipu. Wa ma yuqadi'una. Kemudian bima kanu yukadzibun, bima kanu yakdzibun. Yakdzibun atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kalau yukadzibun dengan tasydid atas perbuatan dosa yang berkali-kali mereka lakukan. Dosa-dosa yang mereka lakukan berkali-kali. Nah ini saling menguatkan lah. Saling menguatkan dalam menafsirkan. Jadi tidak ada, saya rasa tuh makna yang kontradiksi itu hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kita tinggal mengambil hasil penelitian yang dilakukan seperti Ibnu Qutaibah. Perbedaan itu tidak ada yang kontradiksi, yang ada saling menguatkan, yang ada saling melengkapi. Nah, baik yang mutawatir
Cuman kalau yang ada syadzahnya itu perlu dilihat karena syadzahnya itu ada yang qiraatnya itu dinisbatkan kepada orang yang bukan tempatnya hanya diakukan begitu ya, diakukan, dibangsakan, dinisbatkan. Kalau ada kan syadzah itu kan ada yang syadzahnya qiraat tafsiriyah yang ada pada masa Rasulullah masih hidup, yang disisipkan sebagai penjelas daripada lafal yang ada di ayat tersebut. Ini kan ya masih dibenarkan. Lalu qiraat tafsiriyah sebutannya qiraat tafsiriyah atau qiraat yang sudah dinasakh naskhur rasmi. Ada yang seperti itu. Asy-syaikhu wa syaikatu idza zanaya farjumuhum albattah nakalam min Allah. Yang mula-mula itu asy-syaikhatu wa syaikhu. Kakek nenek kalau berbuat zina itu ya dirajam itu. Dirajam. Tapi kemudian dinasakh dengan az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Berarti hukum rajam kakek nenek gitu. Kalau sebagai bahasa kalau sudah muhsan ya. Kalau muhsan itu ya hukumannya rajam gitulah. Tapi kan hukuman itu masih tetap ada dalam hadis Nabi itu. Walaupun hukum rajam itu juga syara'u man qablana, itu syariat Nabi sebelum Rasulullah diutus. Ya, itu ya. Masih ada yang belum? Masih ada yang belum terselesaikan? Apakah sudah merasa cukup? Sudah. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Selamat berpuasa. Selamat berbuka ya, sebentar lagi. Bagi yang ibu-ibu, masak dulu. Iya. Yang bapak-bapak diharap membantu. Menyiapkan takjil. Ya. Kan uangnya, Bu. Oh iya, yang punya belanja. Bantu belanja. Baik, selamat ya. Mudah-mudahan sehat. Kita akhiri. Al-afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.